dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian. Hei, jangan mentang-mentang kuasa menunjuk orang, tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena sering saya sampaikan, kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia, tidak usah ganti, tapi tolong masuk kantor polisi ya. Bahkan ada dari Imam Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum qisas, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan. Jadi ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong, sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami kata Imam Asy-Syafi'i kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat, seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang, perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang ding dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Nyanyian itu jika dia positif hukumnya mubah, boleh, bagus. Jika itu menggetarkan kolbu, maka dapat pahala Pak kita. Namun jika kata-katanya jorok, menaikkan syahwat, dapat dosa. Jika kata-katanya buruk, maka hukumnya pun buruk, haram, minimal makruh. Mau diapain kalau hati udah keras itu ya? Mau dibilang hadisnya 1000 kali, oh Ustaz bid'ah itu haram, itu ya sudah capek ya salam ya. Ada farqu baini wa bainah. Ini beda kita sudah kita sebutkan hadisnya masih bilang haram juga. Jadi sebelum menilai tentang musik, tanya dulu musik itu apa maksudnya? Apa bunyi, nada, irama, alatnya, yang mana musik itu? Yang dimaksud musik itu apa? Atau lagu itu apa? Oke. Ini alat musik Mas ya? J. Ya, ini halal. Sini kalau kepalamu haram.
Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, jual kita. Tapi dalam hadis ini adalah termasuk bagian yang seolah-olah dilarang, kan begitu? Ada paham atau belum? Ya. Kalau khomer jelas, zina jelas. Tapi yang belakang ini tidak. Tapi kenapa ada di sini ini? Para ulama mencermati. Ini ada di sini karena biasanya zina dan minuman keras ada ininya. Paham tidak? Jelas? Tapi yang mengatakan musik ini boleh harus ada aturannya. Tentunya itu nanti lihat. Kalau bicara tentang lagu-lagu ini perlu membahas 5 hal. Saya belajar fikih. Saya bukan nyomot fatwa begitu. Saya belajar fikih. Kalau bicara tentang alat musik harus 5 hal yang dibahas. 1, hukum menyandungkan syair. Syairnya harus benar. Yang kedua, siapa yang menyandungkan? Bukan perempuan lenggan-lenggot di depan pakai ya, harus ada aturannya. Siapa yang menandungkan? Kan harus jelas. Karena setelah saya amati tidak mutlak haram. Tinggal ini model musik seperti apa. Lah kalau sudah menjadi musik ciri khasnya, mohon maaf, orang buka aurat, mabuk dan sebagainya, ya jangan. Itu mriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kita mriti. Fa usribat makna dhamiri risali fa ulibat bil hali bil alhani. Alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metip apa? Gitar. Tapi ra semua. Awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram? Lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama yang min qadimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi itu sono tarian Marawi macam-macam. Pancen yo isep tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten? Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, dia main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Ustaz, kan temponya rame itu kan, saya penyanyi ini Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan, sampai semua hancurin gitar Mas. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Ini jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua, Pak. Barangkali Ustaz bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Kalau sudah tiada, itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, Nahawan, Jaharka, Ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatul Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustadz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada, kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mislul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo, mungkin Gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam ya gimana tuh Ustaz? Nah, itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji.
Masya Allah. Ustaz. Ya, jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya.